Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Hari ini kita mau monitoring bibit-bibit yang sudah tertanam di Hibis. Kita mau cek perkembangan pertumbuhannya. Untuk jalan raya gabus ini juga nantinya akan diperlebar. Namun kembali lagi ya, untuk pelebaran jalan itu mungkin di sini kita bisa lihat bangunan-bangunan sudah mulai tidak ada ya. Yo, Mang Setipi Maka bagian bersama Nyonya dan Mamang, Abu ganteng, Pakun. Aduh, ngebelakangin kamera nggak sopan ya. Dua tepi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo. Yes. Today, hari Minggu, kita kasih yang enteng-enteng saja nih, Nyo. Rekap monitoring warga terhadap beberapa titik hasil kerja Kang Deddy Mulyadi ini ya. Sebelum nanti Senin, Selasa atau minggu depan disajikan gebrakan-gebrakan lainnya, ini kita rekap dulu nih hasil kerja Kang Deddy Mulyadi. Tapi sebelumnya kita meluncur dulu ke sini, Nyo. Just. Nih, Nyo, dari Cokro TV udah Ade Armando yang membeberkan fakta soal pemangkasan budget dana atau belanja media Pemprov Jabar zaman sekarang dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu, yang bener-bener dipangkas banget gitu. Yang ini yang akhirnya aku mikir, apa karena pemangkasan ini jadinya tidak terlalu banyak media-media mainstream yang memberitakan gitu. Tetapi karena punya daya tarik tersendiri di sosmed, Kang Deddy ini ya, yang akhirnya menciptakan kreator-kreator baru gitu di beberapa platform, baik itu di Instagram, YouTube, TikTok gitu, yang justru mereka dengan alami yang menginfokan justru update-nya ya, nanti akan kita rekap gitu. Ini kita dengar dulu fakta dari Bang Ade Armando Ceki-Ceki. Saya misalnya baru saja memperoleh informasi penting tentang anggaran belanja Jawa Barat. Yang ingin saya sebut khusus adalah apa yang disebut sebagai belanja media. Belanja media adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk keperluan publikasi melalui media. Dari diskusi-diskusi tentang media yang saya ikuti, belanja media adalah komponen pengeluaran yang semakin banyak dikeluarkan pemerintah daerah untuk membangun image positif mereka. Saat ini akibat digitalisasi informasi, media massa kan memang mengalami kesulitan pemasukan karena semakin kecilnya pengeluaran iklan perusahaan-perusahaan besar. Karena itu, salah satu sumber pemasukan yang diharapkan media adalah pengeluaran dana dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya berlangsunglah hubungan saling tergantung antara pemerintah dan media massa. Pemerintah mengeluarkan belanja media dalam jumlah besar kepada media agar media membangun pemberitaan positif. Media pada gilirannya akan memberikan peliputan yang positif berdasarkan dana yang disediakan. Ini memang bukan kondisi ideal dalam dunia pers Indonesia, tapi itulah yang terjadi. Banyak media yang berhenti menjadi pengawas pemerintah yang kritis. Mereka menjadi teman yang senantiasa siap mendukung pemerintah karena hidup mereka turut bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Inilah yang tidak dilakukan Kang Deddy. Seperti saya katakan, saya baru saja mendapat informasi tentang pengeluaran belanja media pemerintah Jawa Barat. Saya akan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021, belanja media Jawa Barat adalah 34,7 miliar rupiah. Tahun 2022 naik jadi 43,1 miliar rupiah. Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Pada 2024, Ridwan diganti pejabat gubernur B. Mahmudin. Pada 2024 itu belanja media turun jadi 19,9 miliar rupiah. Dan yang menarik ketika sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Bayangkan, dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar biasa.
Ini berarti Kang Deddy memilih merealokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain serta menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Dengan kata lain, Kang Deddy memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan secara apa adanya oleh media, ketimbang membuat media merasa bergantung sehingga tak akan berani untuk menyebarkan informasi negatif mengenai Kang Deddy dan pemerintah Jawa Barat. Sederhananya, Kang Deddy nggak peduli dengan pencitraan. Dia akan memimpin Jawa Barat dengan cara terbaik yang mungkin dia bisa lakukan, dan dia tidak akan peduli apakah media bersedia memberitakan kinerja positifnya atau tidak. Dan saya rasa dia tidak takut bahwa media massa akan mengawasi dengan kritis, karena dia akan mencoba memberikan kinerja terbaik sehingga media tidak akan mudah mencari-cari titik lemah kepemimpinannya. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya akan menjadikannya sebagai pemimpin yang berkinerja unggul dalam melayani kepentingan rakyat. Saya rasa Deddy tetap peduli dengan citra yang positif. Tapi dia tidak akan bersedia menghalalkan segala cara agar citranya positif dalam pemberitaan media. Deddy akan terus melakukan langkah-langkah yang menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan masyarakat. Tuh, barusan disampaikan kan dari pemerintahan sebelumnya di tahun yang tadi sudah disampaikan, terlihat jelas ya 50M ke 3M tuh sangat-sangat jauh kan, sangat-sangat drastis kan bedanya. Berarti kan yang aku tangkap di sini yang sebelumnya tuh sangat mementingkan pencitraan yang ditampilkan atau pemberitaan gitu yang ditampilkan oleh teman-teman media gitu kan, sehingga ya bisa segede itu budgetnya gitu. Kalau Kang Deddy ya balik lagi yang tadi dijelaskan sama Ade Armando, kayaknya nggak peduli deh mau media mengkritik apa, justru buat jadi ini pengawas gitu kritikan-kritikan dari teman-teman media itu ya. Tapi di sisi lain, karena sedikitnya belanja media 3M sedikit banget buat belanja media di 1 tahun gitu ya. Aduh sedikit banget itu ya. Berarti secara logika kan kurang lebih berarti tidak banyak media yang secara khusus gitu mempublikasikan. Ya Kang Deddy punya media sendiri gitu buat publikasi gitu kan. Terus juga ya karena sedikitnya media yang publikasi yang akhirnya menimbulkan peluang-peluang bagi teman-teman konten kreator kecil melihat celah gitu bahwa ini nggak dipublikasi lagi nih gitu. Gue bisa deh coba publikasi, yang akhirnya sekarang banyak tumbuh kreator-kreator di beberapa daerah di Jawa Barat gitu ya, terutama di titik-titik yang kemarin dilakukan normalisasi. Ya itulah penertiban normalisasi gitu ya. Yang akhirnya sekarang justru malah teman-teman netizen jadi mudah mengakses pemberitaan update hasil kerja Kang Deddy dari media-media kreator yang bermunculan gitu. Jadi banyak pilihan gitu. Gue lebih nyaman nonton di channel ini, ya udah nggak apa-apa. Gue lebih nyaman nonton di sini, ya udah nggak apa-apa. Dan cara penyampaiannya menurutku gak kalah sama media-media mainstream. Iya. Ini kita kupas satu-satu nih. Yang pertama dari Hibis ada update meluncur. Nih ya, dari TikTok ada Rita 10833 ini yang sejauh ini sampai sekarang yang masih mengupdate perkembangan kondisi Hibis Puncak nih. Ada 3 video nih, kita buka yang pertama nih ya, ceki-ceki. Play. Nih, masih mengupdate. Yang belum di geotagging yang sebelah mana sana? Tuh, dilihatin. Yang bagian sana. Oh yang waktu itu yang kita ke jeblos. Iya. Tuh, karena ini tidak menggunakan budget gitu kan, jadi banyak warga yang ya inisiatif sendiri gitu. Buat mereka mungkin feedbacknya gue dapat views gitu, gue dapat AdSense kalau misalkan YouTube kan. Kalau harus nge-hire teman-teman media mainstream gitu kan, ya harus ada budget tersendiri lagi gitu. Liput nih bayar sekian gitu kan, diliput, diberitakan. Tapi karena nggak ada atau dikuranginya budget buat media dari pemerintahan Jawa Barat gitu kan, ya akhirnya ya itu nggak ada yang liput tuh. Karena nggak ada yang liput ya akhirnya ya warga berinisiatif sendiri gitu, yang kalau dapat rezeki ya rezeki buat merekanya sendiri gitu, masing-masing warganya gitu. Cuman Mang, ini aku ada satu komennya yang bikin aku salfok. Aduh, dari El Mangrove ya. Iya, lama banget coba. Besarnya, nggak rimbun-rimbun pohonnya. Itu dia makanya udah tahu pohon itu gedenya lama ya. Ini dibabat terus kayak gitu, maksudnya kebayang kan, berarti sesusah apa udah ngegedein pohon buat hutan rimbun, buat daerah resapan, terus ini dibabat. gitu. Makanya di komen tuh,
Mau cepet ya nanam toge sana. Iya toge cepet ya, tolonglah. Ini yang pertama, kedua meluncur. Cus. Nyo, Ya. bahkan sampai di 2 hari yang lalu pun masih diupdate nih ya. Jumat 11 April cek tanaman di lokasi eksibis Fantasi Puncak nih sama Kakak Rita, Teh Rita 10833 ceki-ceki. Play. Hari ini kita mau monitoring bibit-bibit yang sudah tertanam di hibis. Kita mau cek perkembangan pertumbuhannya dan juga kita akan melakukan geotagging tanaman. Alhamdulillah udah tumbuh daun-daun baru. Ini bibit damar yang ditanam pas awal-awal. Mana coba Pak lihat lecet-lecet tangannya. Udah beres. Oh, Masya Allah. Makanya saya pakai sarung tangan. Oh gitu, supaya safety ya. Supaya safe. Ya. Nah ini kalau yang ini mati nggak Pak ini? Ini kayaknya masih seger kalau lihat dari batang ya. Masih bagus. Di maintain ya. Mau ada gitu? Apa? Iya jadi nggak cuma tanam, udah ketanam semua, udah ditinggal enggak. Nah ini kita lagi geotagging tanaman geotagging. untuk informasi pohon yang sudah ditanam. Tuh. Ini jadi menurutku ya jadi lebih natural pemberitaannya gitu kan ya, karena balik lagi yang ngeberitain ya kita bisa bilang sama-sama kayak kita kan ya kreator-kreator amatiran gitulah ya udah ya apa adanya kita lihat gitu. Iya. Terus juga tadi juga kan jelas tuh di monitoring, dicek mana nih yang kira-kira mungkin ya, yang kira-kira mati nanti diganti sama bibit baru mungkin gitu. Jadi benar-benar dicek satu-satu gitu. Bener, buat teman-teman netizen juga yang pengen tahu kan, aduh gimana nih ya update-nya sekarang kok media-media mainstream dalam case ini ya nggak banyak ngeliput hasilnya. Banyak kok ya media-media amatiran, kreator-kreator amatir kayak kita-kita ini tuh banyak yang nge-up gitu. Terus juga dengan pihak Pemprov memotong budget buat media mainstream gitu kan, yang akhirnya tidak ada yang meliput gitu atau tidak banyak yang meliput, jadinya diliput sama warga, sama aja kayak ngasih kesempatan buat warga dah lu dapat pendapatan sampingan dah lu gitu kan, yang dari TikTok. Tadi aku sempat lihat akun kakaknya, nggak tahu pengaruh apa enggak gitu kan, tapi udah ada beberapa endorse gitu. Terus di beberapa YouTube, yang paling banyak YouTube channel tuh, di beberapa YouTube channel tuh ada yang nge-up dapat lagi AdSense-nya gitu. Jadi bagi-bagi juga gitu sama ibaratnya sama warganya gitu. Tolonglah. Ini dari Hibis, kita meluncur ke next-nya. Cus. Ninyo, ya. Ini dari YouTube ada beberapa nih, ntar kita sepil satu-satunya. Ini as always Mang Yudi Potret yang sejujurnya ya memang baru tahu karena apa namanya Kang Deddy lakukan normalisasi di Bekasi ya, di Kaligabus ya, terus cari-cari infonya ya karena tidak banyak teman-teman media mainstream yang ngeliput progresnya gitu kan, cuman gebrakan di awal bisa progresnya nggak ngeliput. Akhirnya kita nyari-nyari dan dapatlah ini, nggak kalah edan kok narasinya, bagus juga menjelaskannya, poin-poinnya mantap ini. Kalau kita bisa lihat nih timelinenya ya tuh. Terus fokus konsisten ikut mengawal, bahkan sekarang di yang terbaru udah di Bandung. Karena kan update terakhir tuh yang di Pasteur ya. Pas aku lihat edan Bang Yudi udah di Bandung aja. Tapi Mama mau ngintip yang 2 video sebelumnya yang di sini saat di Bekasi. Kita intip update seperti apa meluncur. Ninyo. Ya. Mama mau nge-highlight sedikit, punten mohon izin Mang Yudi Potret 2-3 menitan dari menit 6 nih ya. Edan Salvox ya. Kemarin kan kita sempet ya udah nggak usah intip-intip dulu Kaligabus gitu kan. Sekarang mau ngintip lagi. Edan udah rada lebar, rada dalam gitu, sama udah bersih lah ya. Iya udah kelihatan jelas aja. Ini mah tinggal aduh kayak dikit lagi kayak beres ini mah. Kayaknya ya, nggak tahu kan Mama amatir. Nih kita lihat ceki-ceki. Play. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Kaligabus lagi. Ini sore hari ya teman-teman ya, untuk pengerjaan juga sudah pada istirahat, dilanjut besok lagi. Dan kita lihat untuk Kaligabusnya tadi sempat diguyur hujan teman-teman. Nah ini juga masih mendung ya. Ini sudah terlihat lebar, terlihat keren, mantap. Nah ini jalan menuju ke perkampungan. Nah, di sisi sebelah kanan juga sudah diratakan ya. Tuh, di sini kelihatan kalinya lebih lebar. Mantap. Sampai ke ujung nanti di sana di SMP itu juga nantinya dibuat lurus ya, teman-teman. Jadi untuk kali ini nantinya dibuat lurus. Kalau di sini kan terlihat berbelok ya, teman-teman ya.
di drone pun terlihat berbelok, namun di sini nantinya dibuat lurus. Jadi biar aliran kalinya itu lancar. Dan ini sudah mulai rintik-rintik hujan. Untuk bawahnya nih kita lihat nih. Ini juga saya belum mendapatkan informasi yang valid ya, apakah nantinya akan diturap atau dibuat seperti ini, namun dirapikan dengan kemiringan tertentu agar tanah juga tidak terjadi longsor ya. Nanti kapan-kapan kalaupun ada pihak-pihak terkait, insya Allah saya akan coba mencari informasi. Dan untuk jalan Raya Gabus ini juga nantinya akan diperlebar. Namun kembali lagi ya, untuk pelebaran jalan itu mungkin bisa jadi berbarengan normalisasi atau setelah normalisasi. Cuman sudah ada planning untuk pelebaran jalan. Karena satu, ini juga aksesnya di ujung sana itu udah masuk pintu tol teman-teman. Masuk pintu tol Gabus, exit tol Gabus juga dari sini. Jadi bisa keluar kota dari sini lebih mudah. Itu dia. Jadi kalau aku sih melihatnya kayak membawa gaya media baru gitu sih Kang Dedi teh. Iya. Ya kalau misalkan tetap sebesar itu ya budget buat belanja medianya tadi kalau kata udah ada Armando gitu ya. Itu kan otomatis si pemberitaan ini tuh yang mengcover adalah teman-teman media mainstream. Iya. Dimana kalau udah ke-up tentang update-nya yang udah format atau info yang sama akan ketutup exposure-nya tuh. Setauku loh ya, karena si YouTube kan akan melihat ya itu case-nya sama aja gitu kan. Terus sama akan dibandingkan seberapa besar media yang up-nya gitu. Nah karena ini karena nggak ada, jadi yang kecil-kecil kayak kita ini, kayak Mang Yudi, kayak yang lain-lain nanti kita up juga. Itu pada kebagian tuh ibaratnya. Jadi si kue yang harusnya satu bundel gede buat satu orang ibaratnya jadi bisa dibagi-bagi bisa buat 10-20 orang gitu ibaratnya. Dan jadi lebih natural aja ya, kita kelihatnya kayak begini ya kelihatan masih ada sampahnya, ya udah masih ada sampahnya kita liatin, kasarnya begitu. Iya, jadi benar-benar nggak ada pencitraan dan apalah itu ya Bang ya. Justru kalau dibilang pencitraan ya idealnya berarti stylenya kan meng-hire media-media mainstream yang memang sudah profesional gitu kan untuk memberitakan pemberitaan gitu. Tapi tadi di breakdown aja dari 50M cuma 3M. Justru ini yang apa ya, yang gue bilang ya gaya baru media warga, kita nyebutnya media warga ya. Yang ya apa adanya narasinya, ya kita semua amatir, ngomong yang kelihatan gitu kan. Itu dia. Coba kita kasih next ya. Ninyo. Ini juga selain Mang Yudi Potret tadi, ini juga ada Ava Channel, salah satu channel yang memang ngehnya juga gara-gara ya Kang Dedi di Gabus Bekasi itu penertiban, normalisasi dan segala macem. Nah di sini juga kita bisa ngelihat kan beberapa update-nya nih dari channelnya. Memang udah subrek ya Santai People ya, jangan lupa di subrek juga nih tuh. Diupdate terus tuh kebocoran pipa dan segala macamnya diupdate terus. Iya, kita highlight ya, mohon izin Mang Ava Channel 2-3 menitan yang dari video judulnya Ujian Alam Pun Tiba, hujan sangat deras di Sungai PJT Bekasi, aliran lancar dan sungai menjadi lebar. Untung ya. Sekalian mungkin Alam ngetes, gua tes nih ya, gedein, tahan gak? Oke, udah tahan, mungkin begitu kali ya. Dari menit 3:16, mohon izin 2 menitan Santai People yang pengen fullnya meluncur ke Ava Channel, kita lihat ceki-ceki. Play. Jadi ini memang proyek jangka panjang, mungkin sampai akhir tahun ya, terus berjalan. Di sini kita bisa lihat bangunan-bangunan sudah mulai tidak ada ya. Tadinya di sini sangat banyak sekali bangunan liar. Pokoknya kalau kalian lihat kayak bangsa kayak begini-begini nih, sudah pasti tadinya itu ada bangunan tadinya. Jadi saat ini sudah dilantaskan kayak gini nih. Nah, sudah di pabrik sudah dihancur-hancurkannya. Dan infonya teman-teman, para pelaku PKL ini atau ruko-ruko ini diganti bangunannya sebesar 10 juta rupiah per ruko, besar maupun kecil itu rata semuanya. Wow, sangat berat sekali hujannya. Coba kalau anggaran, mohon maaf kalau nge-hire atau ngebayar
pakai anggaran media tadi ke, ya mohon maaf gitu, media mainstream gitu kan, apapun itulah ya. Kayak belum tentu dapat yang senatural ini gitu. Iya, hujan-hujanan. Iya Bang Ava mau banget hujan-hujanan karena biar ngetes ngelihat nih alirannya seperti apa, ngalir atau enggak gitu kan. Setauku ya tidak dibayar, ya feedbacknya AdSense yang didapatkan ini. Tapi kan maksudku dengan stop pakai format lama gitu kan Pemprovnya tuh untuk ke media-media mainstream gitu kan, yang akhirnya tidak banyak liputan dan akhirnya bermunculan kreator-kreator kecil baru kayak kita ya, kreator-kreator amatir yang mau mencoba meliput yang justru mungkin kecil segini mah untuk media mainstream, tapi buat kita-kita kreator kecil berharga banget AdSense-nya gitu kan, yang akhirnya yang ini di stop, lahir-lahir yang kecil-kecil dari warga sekitar gitu, yang malah jadi dapat rezeki tambahan gitu. Dan ya natural aja gitu. Pasti kan sebelum tayang nggak mungkin, halo Pak, entah ke sekretaris atau apa, ini udah mau tayang, preview dulu ya, apal bener memang kalau kata apa, aku orang media. Belum tayang, belum di ACC dari ajudannya, lagi di preview, yang udah mah begitu. Tapi yang nggak tahu gitu. Tapi ini mah nggak mungkin di preview ya karena tidak dibayar gitu. Dan kreatornya berdiri sendiri gitu kan. Hujan-hujanan coba. Iya, effortnya gila banget. Kurang total apa coba. Subrek Santai People. Dorong ke atas lagi, dorong. Lanjut lagi. Lanjut. Kita coba lihat sebelah. Kita melipir dulu. Nah, sudah berbentuk sungai ya. Sudah lebar, alhamdulillah ya. Masya Allah. Sangat deras ini hujannya teman-teman. Dan normalisasinya ini hanya berlaku di sebelah kiri dulu ya untuk tahun ini. Saya nggak tahu tahun depan di sebelah kanan apakah akan kena juga. Tapi informasi terupdate, info A1 yang saya dapatkan di sebelah kiri dulu yang akan dirapikan teman-teman, karena yang sebelah kiri ini merupakan jalur utama dari sungai Kali PJP, dan di sebelah kanan ini itu berbentuk got sebenarnya. Saya lihatin kalian ya, sangat deras sekali hujan ini got ya, kecil yang paling 1,5 meter. Mohon maaf ini kalau agak ini ya, agak belok-belok. Hebat cuy. Keren nih. Operatornya keren juga nih kerjanya ya. Lebar gitu loh. Tuh ya fair-fairan aja menyampaikannya yang natural. Tapi justru para netizen tuh nonton jadi nggak apa ya, merasanya tuh nggak berjarak gitu sama ya anggaplah reporternya gitu kan. Iya bener keren ya kayak tadi mungkin. Iya bener ada solokan juga, wah ini kering, wah kayaknya nanti disikat nih di berikutnya. Ya jadi lebih natural. Jadi aku tangkap ya di sini Kang Deddy ya nyiptain gaya media baru gitu untuk ya inilah apa adanya hasil kerja gue, sok lu liput. Kalau yang kemarin dipertanyakan soal apakah pencitraan, menurutku kalau pencitraan mah yang kayak begini-begini kemungkinan bakal disikat sama Kang Deddy gitu ya. Lu gitu kan. Ya kan kalau nggak dipesen ya terserah dia mau ya kelihatannya kayak begini. Kalau pencitraan kan yang udah yang tahu aku mah ya, setahu aku ya punten pisan kalau salah. Yang jeleknya jangan dimasukin ya. Setahu aku ya ini potong jelek masuk kayak begini gitu. Setahu aku. Kalau kayak gini kan ya udah sok apa adanya aja. Kalau masih jelek ya udah kasih tahu kalau jelek, nanti gue perbaiki lagi. Kalau bagus ya kasih tahu bagus. Itu. Jadi aku tangkap ya emang ya, selain memangkas yang harusnya ngebayar media gitu kan, ini nggak usah bayar tapi jadi kasih rezeki buat kreator-kreator kecil ini. Kayak model-modelan kita, Mang Ava Channel, Mang Yudi Potret gitu. Yang apa namanya, yang budget yang dipangkasnya bisa dimanfaatin dah, terserah buat yang lain. Dari 50 ke 3 berarti ada 47 tuh pangkasannya tuh. Lumayan tuh. Buat beli pisang dapat berapa gudang tuh 47 miliar. Tolonglah. Terima kasih nih Mang Apa. Kita kasih nextnya. Ini ada juga beberapa yang lain, ada dari Didi Sang Rival nih ya, bisa kita lihat tuh. Santai People memang udah subrek. Santai People yang penasaran ngeliputnya gimana, gaskeun langsung meluncur subrek juga kalau misalkan mau suprot ya. Ini memang nggak play. Nextnya ada
Ada dari Bang Bewok nih, itu udah disubrek juga tuh, bisa kita lihat tuh, dikawal terus progresnya. Tuh ya. Ada juga dari Heru Bakmal tuh, bangunan terakhir bantaran kali PJT diupdate gitu. Iya. Jadi growing aja, tumbuh aja, berkembang aja gitu natural. Para kreator-kreator kecil ngeliput proses by proses. Teman-teman netizen juga jadi banyak pilihan gitu. Gue pengen ngelihat kali PJT tapi yang pas hujan-hujan di mana ya? Cari itu kayak tadi ada kan di apa gitu. Gue pengen lihat pas pembongkarannya. Oh katanya ada truk tiguling katanya pas ngurusin ini mana cari. Jadi banyak pilihannya. Jadi secara tidak langsung ya menciptakan gaya media baru gitu. Info pusatnya dari KDM Channel, info-info kecil-kecilannya dari kreator-kreator lainnya, kreator kecil tuh. Gitu dia. Jadi nggak terpatok ke ini ya Mang ya, kalau media mainstream kan selalu kayak ya kami melaporkan kayak gitu kan, selalu dengan namanya style, baku gitu ya. Baku, style formal gitu. Iya, kalau ini ya udah santai aja kayak kita lagi ngobrol aja gitu kan. Jadi feel nontonnya tuh kayak kita video callan sama temen ngelihat gitu, kayak gini, kayak gini begitu. Ya, gaya media baru nih. Ini patut ditiru sama gubernur-gubernur provinsi lain gitu kan. Misalnya punya channel utamanya gitu, channel gubernurnya gitu kan, untuk publikasi medianya, terus nanti warga sekitarnya juga dapat kayak gini pemasukan tambahan gitu, dengan menjadi apa ya, mungkin reporter netizen kali aku menyebutnya ya, atau reporter masyarakat itu kayak ginilah pokoknya mah ya. Mantap. Jadi mungkin segini dulu aja kali ya Nyo, Santuy People. Siapa tahu punya langganan channel lagi gitu kan, info-info juga. Setauku ya dari YouTube ya, ini 5 channel ini yang sering Mamang pantau update KDM kayak gimana ya, masih dikawal nggak ya. Nih banyak banget nih ya. Gaskeun yang penasaran, yang belum tahu, pengen lihat, pengen nonton, kayak gimana, sikat gaskeun. Kita support yang kecil-kecil mah, saling support gitu ya. Sambil menunggu kelanjutannya. Besok ada gebrakan apa lagi dari Bapak Aing? Seperti biasa kita sekarang meluncur ke setting to super thanks. Cus. Super thanks kalian ada 2. Yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Semoga semua pejabat seperti Kang Dedi dan Cak Ji. Semoga semua pejabat lurus dan jujur. Amin amin. Amin. Lasnya dari Putra Kaltimang di channel Cak Ji. Juga ada tuh kasus mafia tanah yang bernama apa ini teh, kalau bisa sebagai edukasi penontonnya Mamang cuma pakai bahasa Jawa sih, siapa tahu kasusnya mirip modusnya seperti channel Cak Ji. Nanti ya kudu ada effort translate karena Mamang orang Sunda gitulah ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, si Abu yang lagi kelingi banget, sumpah manja banget, lagi pengen dimanja. Aku yang baru bangun tuh tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.